Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u illa maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiqu fis syara wa dara wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas wallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallah wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuji dan memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah, sehingga kita pada kesempatan Jumat yang penuh barakah ini, pada kesempatan Jumat yang penuh maghfirah, Allah berikan kita kesempatan untuk melakukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya melaksanakan salat Jumat pada kesempatan siang hari ini. Dan kita memohon kepada Allah agar apa-apa yang telah kita kerjakan, baik solatnya, puasanya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, Allah terima dan Allah ganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan marilah juga kita bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadikan kita termasuk umat yang akan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak ketika kita diwafatkan oleh Allah, kita akan dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berupaya menjalankan perintah dan berusaha untuk menjauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah. Dan kita kelak akan dikategorikan orang-orang yang selalu menjadikan diri kita termasuk orang yang dekat kepada Allah, taqarrub ilallah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini khatib akan menyampaikan pesan takwa dan nasihat, yaitu bagaimana kita menjadikan kita termasuk orang-orang yang akan dimasukkan surga dengan mengamalkan dan menjalankan amalan yang nanti Al-Fakir akan jelaskan pada kesempatan hari ini.
Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu an, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, ada seorang pemuda soleh, pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memasuki kota Madinah. Dan seketika itu terdengar suara azan, maka pemuda ini bergegas untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid yang ada di kota Madinah tersebut. Lalu pemuda ini memberikan atau menaruh dari seekor untanya di sebuah pohon kurma, dan lalu ia melanjutkan sholat berjamaah. Dan saat pemuda soleh ini melakukan sholat zuhur berjamaah, maka tali unta yang diikatkan pada sebuah pohon kurma terlepas, dan akhirnya unta ini berlari ke sana kemari, dan kemudian unta ini memasuki salah satu kebun pemilik kebun kurma dan memasukinya, sehingga merusak daripada kebun kurma yang baru ditanam oleh pemilik kebun kurma. Akhirnya pemilik kebun kurma ini melihat dan marah, sehingga diambillah sebuah pedang, kemudian dihunuskan pada onta tersebut, lalu ditebas lehernya sehingga bersimbah darah, dan matilah unta tersebut. Dan saat selesai melaksanakan sholat zuhur, pemuda keluar mencari unta yang diikatkan pada sebuah pohon kurma, tapi tidak didapatinya. Lalu ia mencari, dan kemudian unta itu terlihat bersimbah darah, mati. Dan seorang dari pemilik kebun kurma ini mengatakan bahwa untamu sudah merusak daripada kebun kurmamu, maka aku meminta pertanggungjawaban. Engkau harus mengganti daripada kerugian yang ada pada kebun kurmamu. Maka seketika itu pemuda soleh ini, pemuda yang berbakti kepada Allah ini, tersulut emosinya, dan sesaat kemudian pemilik kebun kurma ini dibunuh oleh pemuda soleh. Seketika itu pemuda soleh ini menyesal atas apa yang diperbuat, bahwa sesungguhnya membunuh adalah salah satu perbuatan dosa besar. Dan singkatnya, pemuda ini mencari gerangan di mana daripada keluarga orang yang dibunuh, maka didapatinya seorang pemuda dengan perawakan tegap, dan dia melihat bapaknya, orang tuanya dibawa menghadap kepada pemuda dari putra orang tua pemilik kurban ini, dan mengatakan bahwa aku baru saja membunuh daripada orang tuamu. Maka ketika itu pemuda daripada anak putra dari pemilik kebun kurma ini mengatakan, engkau harus bertanggung jawab, maka kuburkan dan jadikan ini sebagai pelajaran. Dan setelah engkau menguburkan, kita menghadap kepada Sayyidina Umar. Setelah dikuburkan orang tuanya, lalu pemuda dan anak dari pemilik kebun kurma ini menghadap kepada Sayyidina Umar dengan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, bahwa sesungguhnya orang tuaku telah dibunuh oleh pemuda ini, maka aku ingin meminta pertanggungjawaban untuk melakukan qisas. Akhirnya Sayyidina Umar bertanya kepada pemuda ini bahwa apakah engkau telah membunuh daripada orang tua ini? Maka dikatakan, benar ya Amirul Mukminin. Dan apakah ada saksi yang melihat engkau membunuh dari orang tua ini? Maka dikatakan
oleh pemuda soleh ini, tidak ada wahai Amir Mukminin. Akhirnya sedikit percaya tidak percaya, dan sedikit Amir Mukminin mengeluskan dadanya dan dikatakan engkau akan dikisos. Lalu setelah diputuskan dikisos, maka pemuda ini mengatakan kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, aku meminta izin untuk keluar dari kota Madinah untuk menyelesaikan urusanku, dan setelah urusanku selesai aku akan kembali dan menerima hukuman yang diberikan kepadaku. Maka Amirul Mukminin mengatakan, engkau tidak bisa keluar dari kota Madinah sebelum ada yang bisa menjamin dari kisos ini. Maka dilihatlah beberapa orang yang ada di hadapan Amirul Mukminin dan beberapa jamaah. Maka ketika itu dilihatlah ada salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari yang masih hidup. Kemudian pemuda soleh ini menghampiri dan memohon jaminan kepada Amirul Mukminin dengan mengatakan, wahai Tuan, maukah engkau menjaminkan daripada kisos ini? Aku ingin keluar dari kota Madinah untuk menyelesaikan urusanku. Setelah urusanku selesai, maka aku akan kembali. Maka Abu Dzar Al-Ghifari memberikan persetujuan bahwa engkau boleh keluar. Setelah urusanmu keluar, maka engkau kembali dan menerima daripada hukuman yang diberikan oleh Amirul Mukminin. Satu hari setelah kepergian dari pemuda soleh ini, 2 hari, 3 hari, tidaklah tampak kedatangan dari pemuda soleh ini. Dan setelah ditunggu, maka anak dari seorang pemilik kebun kurma ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, pemuda itu tidak datang, maka aku meminta untuk segera dilaksanakan kisos kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Maka setelah itu Abu Dzar datang dan membuka jubahnya dan siap-siap ia dihunus dengan pedang. Maka sayup terdengar dari kejauhan, pemuda yang ditunggu, yang dinanti datang, dan akhirnya ia mengucapkan permohonan maaf bahwa kedatangannya terhambat di dalam perjalanannya. Setelah dijelaskan, maka akhirnya apa yang terjadi? Pemuda yang orang tuanya terbunuh melihat daripada kebaikan dan dari apa yang diucapkan dari pemuda yang membunuh ini, mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku mencabut daripada tuntutan dari pemuda ini untuk dikisos. Maka Amirul mengatakan bahwa sesungguhnya engkau bebas dari tuntutan. Dan ada beberapa jamaah atau orang yang ada di sekitar itu mengatakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apakah engkau mengenal pemuda yang soleh ini? Maka Abu Dzar mengatakan bahwa aku tidak mengenalnya. Dan dikatakan juga, apakah engkau mengenal orang tuanya? Dan aku tidak mengenal daripada orang tuanya. Dikatakan lagi, lalu kenapa engkau bisa menjamin dan mau menjamin padahal engkau tidak mengenalnya? Maka Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan bahwa aku tidak ingin ada orang Islam yang saling tidak tolong menolong. Dari kisah yang dijelaskan di dalam hadis ini, ternyata ada 3 kemuliaan, ada 3 sebab yang Allah berikan agar kita bisa mengamalkan dari apa yang tadi khatib jelaskan. Yang pertama adalah saling memaafkan, bahwa sesungguhnya orang yang bisa memaafkan kesalahan saudaranya, kesalahan orang lain, maka Allah akan muliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan surga. Dan juga tanda orang-orang
yang bertakwa di sisi Allah adalah wa'afina aninas. Maka seseorang yang di dalam kehidupannya selalu menjadikan dirinya orang yang dekat kepada Allah, orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain maupun dirinya, maka Allah akan jadikan ia termasuk orang-orang yang akan mendapati surga yang diberikan kepada sesiapapun yang mau memaafkan saudaranya. Lalu yang kedua, amalan yang akan menyebabkan kita masuk surga yaitu jangan marah. Bahwa sebaik apapun kita, sesoleh apapun kita, solatnya kita, hajinya kita, amalan-amalan yang kita anggap bagus, amalan yang kita anggap kita sudah dapat melaksanakan perintah Allah, tetapi ketika kita tidak bisa menahan amarah, maka sesungguhnya kecelakaan dan kebodohan sehingga kita termasuk orang yang akan mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apa yang ringan tetapi besar pahalanya di sisi Allah? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqrab faradadan miraran la taqrab walakal jannah. Siapa orang yang bisa menahan amarahnya, maka jaminannya adalah surga. Dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita marah berdiri, maka dianjurkan untuk duduk. Dan ketika marah dalam keadaan duduk, maka kita dianjurkan berbaring. Dan ketika kita marah dalam keadaan berbaring, kita dianjurkan melakukan wudu dan sholat sunnah. Ini salah satu yang akan diberikan surga dengan amalan yang kita inginkan. Dan amalan yang ketiga yang akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan pertolongan, dan kita termasuk orang-orang yang akan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang Al-Fakir sampaikan, dari ketiga amalan yang niscaya kita akan masuk surga, maka Allah akan berikan kita keleluasaan daripada amalan yang bisa kita ingin lakukan. Demikian apabila Al-Fakir di dalam penyampaian daripada khutbah yang singkat ini, kiranya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fat'ana qala'a wal bala'a wal fahsya wal munkar wa syuq wal muhtalafati sadaina minha ma zahara wa ma batan min baladina khassa
ومن بدلان أمة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك والغنى من عندك والغنى غناك والشاءة من فضلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة